Halo guys, ketemu lagi bersama Mimin. Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film The Invasion yang rilis tahun 2007. Film dengan sutradara Oliver Hirschbiegel ini bercerita tentang invasi alien yang menyebarkan wabah dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Uniknya, wabah ini membuat semua orang yang terkena virusnya menjadi kehilangan emosi mereka dan tampak dingin. Selain itu, mereka juga tidak pernah berkeringat. Mereka yang terinfeksi juga menyebarkan virus ini ke semua orang yang mereka temui. Ide yang cukup menarik untuk film pada tahun itu. Dibintangin sama Nicole Kidman dan juga Daniel Craig, The Invasion cukup menarik untuk kita tonton. Jadi daripada lama-lama, mending kita langsung cekicot aja ceritanya. Seorang wanita bernama Carol sedang tergesa-gesa mencari obat-obatan. Obat yang dicari adalah obat agar dirinya tidak tertidur dan tetap terjaga. Kemudian, dia mendengar keributan orang-orang yang menggedor pintunya. Kita pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang meledak berkeping-keping. Puing-puing ledakan itu pun jatuh dan tersebar ke seluruh penjuru kota. Walaupun sudah ada pemberitahuan agar tidak mendekati atau menyentuh puing-puing tersebut, namun warga yang penasaran tetap menyentuh puing-puing itu. Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Tucker, yang merupakan anggota CDC yang bertugas untuk meneliti benda-benda asing yang masuk ke bumi. Ternyata di puing-puing tersebut terdapat semacam organisme asing yang belum diketahui jenisnya. Saat hendak kembali, Tucker bertemu dengan seorang wanita yang memberinya kepingan pesawat yang hancur. Bodohnya, si Tucker ini malah memegang puing yang tertempel organisme asing tersebut, dan kepingan itu menggores tangan si Tucker. Sesampainya di rumah, Tucker melihat anjingnya, namun anjingnya ini malah pergi meninggalkan Tucker. Dan pada saat dia tertidur, terjadilah sesuatu yang aneh pada dirinya. Keesokan hari, Carol yang merupakan psikolog yang juga mantan istri Tucker mendapatkan telepon dari Tucker. Tucker meminta kepada Carol agar bisa bertemu dengan anak mereka, Oliver. Carol merasa sedikit aneh karena Tucker tidak pernah meminta untuk bertemu dengan anaknya selama 4 tahun belakangan. Carol pun kedatangan seorang pasiennya yang bernama Wendy. Dia bercerita kalau suaminya tidak lagi seperti suaminya. Wendy mengatakan ada yang aneh pada suaminya. Dari cara berbicara dan cara menatapnya. Bahkan ketika Wendy sedang marah pun suaminya tetap lempeng aja responnya. Anehnya lagi, anjing mereka pun menjadi tidak bersahabat terhadap suaminya. Bahkan sampai menyerang suaminya itu. Lalu suaminya langsung membunuh anjing mereka tanpa rasa bersalah dan emosi apapun. Malam harinya, yang kebetulan malam Halloween, Carol dan temannya menemani anak-anak mereka berkunjung ke rumah tetangga. Kejadian yang sama terjadi pada anak temannya Carol. Saat sampai di sebuah rumah, anjing pemilik rumah tiba-tiba menyerang anak teman Carol. Namun bocah ini terlihat santai menghadapi anjing tersebut. Sesampainya di rumah, Oliver tiba-tiba berteriak kalau ada sesuatu di tangannya. Carol menemukan semacam kulit aneh di tubuh Oliver. Carol kemudian membawa kulit aneh tersebut kepada kenalannya, seorang peneliti yang bernama Ben. Ben yang meminta asistennya untuk meneliti kulit tersebut tidak bisa mengidentifikasi apa sebenarnya kulit ini, dan dia membutuhkan waktu lebih untuk memastikannya. Kita pindah ke kantor CDC. Di sini Tucker menjelaskan kalau saat ini virus flu jenis baru sedang mewabah di kota. Ternyata banyak pejabat CDC dan pramusaji di sana sudah terkontaminasi virus. Mereka sengaja muntah di minuman yang akan disajikan agar lebih banyak lagi manusia yang terinfeksi. Carol pun sampai di kantornya dan mencoba menghubungi Wendy. Carol berpikir ada yang tidak beres terhadap Wendy karena Wendy harusnya melakukan konsultasi saat ini dengannya. Dan Wendy pun selalu datang tepat waktu. Carol lalu kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah suami Wendy. Carol lalu diam-diam menghubungi Wendy dan mengatakan kalau suaminya ada di sana. Wendy yang kebetulan sedang menuju ke sana dilihat oleh Carol. Namun Wendy tiba-tiba berbalik arah karena mengetahui suaminya ada di sana. Pada malam hari, Carol mengantarkan Oliver ke rumah Tucker, sesuai persetujuan mereka sebelumnya. Namun dalam perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh seorang wanita yang mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ketika wanita tersebut hendak pergi, tiba-tiba datang sebuah mobil dan menabraknya. Anehnya, orang yang menabrak pun tidak berekspresi apa-apa.
Bahkan polisi yang ada di sana pun terlihat dingin dan santai menghadapi kejadian ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Tucker. Walaupun penuh keraguan-raguan, Carol tetap harus meninggalkan Oliver bersama sang ayah. Carol kemudian pergi bersama Ben ke sebuah pesta yang didatangi orang-orang penting. Carol mencoba menghubungi Oliver yang kebetulan sedang bermain dengan temannya yang bernama Jean. Oliver mengatakan kalau ayahnya terasa sedikit berbeda dan ada yang aneh. Pulang dari pesta, tiba-tiba Carol mendengar orang mengetuk pintunya dengan sangat keras. Carol melihat seorang pria yang mengaku ingin melakukan sensus penduduk. Karena Carol tidak percaya, ya ngapain juga sensus malam-malam, pria ini tidak diizinkan masuk. Tapi pria ini mencoba mendobrak pintu rumah Carol dan memaksa masuk. Namun Carol berhasil menutup pintunya dan selamat dari kejadian tersebut. Esok harinya, Carol mendapatkan kiriman video dari Oliver yang terlihat baik-baik saja. Ketika berjalan di tengah kota, Carol menyadari orang-orang di sekitarnya berperilaku sangat aneh. Bahkan banyak orang yang menatapnya tanpa memperlihatkan ekspresi apapun. Kemudian Carol mencoba surfing-surfing di internet mengenai perkataan Wendy sebelumnya, kalau suaminya bukanlah suaminya. Carol menemukan ternyata banyak pencarian di Google yang memberikan pertanyaan yang sama dengan Wendy. Carol lalu didatangi asistennya dengan membawakan segelas minuman. Asistennya ini mencoba basa-basi agar Carol segera meminum minuman tersebut. Saat Carol hendak meminumnya, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Steven yang merupakan asisten Ben. Di laboratoriumnya, Ben mengatakan kalau organisme itu adalah sebuah virus yang bisa menginvasi tubuh manusia dengan cepat. Virus ini ternyata sedang diteliti di negara-negara lain. Ben lalu mendapatkan telepon dari koleganya kalau sesuatu yang aneh terjadi pada seorang tamu di pesta sebelumnya. Mereka bertiga bergegas menuju kediaman wanita tersebut. Sesampainya di sana, mereka mendapati kalau pria tadi terlihat seperti terbungkus. Carol mencoba mendokumentasikan hal ini dengan memotretnya. Namun karena flash kamera, pria ini terbangun dan menyerang Carol. Carol pun berhasil melepaskan diri. Pria ini pun merangkak keluar hingga akhirnya tewas. Mungkin ini terjadi karena proses perubahan menjadi alien atau zombie atau apapun itu sempat terganggu. Akibat kejadian ini, Carol merasa khawatir dengan Oliver dan bergegas menuju rumah mantan suaminya. Di sana ternyata banyak teman dari Tucker. Carol pun segera mengemasi barang-barang Oliver. Sampai pada suatu ketika dirinya merasa dikepung oleh teman-teman Tucker. Menyadari keanehan ini, Carol pun berusaha pergi dari sana. Namun dirinya berhasil ditangkap oleh Tucker. Tucker kemudian memindahkan virusnya kepada Carol. Carol kemudian berlari ke rumah tetangganya meminta pertolongan. Namun dia mendapati tetangganya juga sudah seperti kepompong. Carol lalu bergegas meninggalkan tempat itu, namun dia masih dikejar oleh Tucker. Carol pun menabrak sebuah mobil yang membuatnya harus berlari menghindari kejaran Tucker dan teman-temannya. Carol memilih untuk menaiki kereta bawah tanah. Lalu Carol mendapatkan pesan dari Oliver yang memberitahu di mana keberadaannya. Sementara itu, di dalam kereta, Carol melihat orang-orang tanpa ekspresi di sekitarnya. Lalu ada seorang pria yang memberitahu Carol agar tidak mengeluarkan ekspresi dan emosi apapun untuk bisa berbaur dengan para alien. Saat petugas kereta datang memeriksa, seorang wanita yang memperlihatkan ekspresi marah hingga akhirnya penyamaran mereka semua ketahuan dan dikejar-kejar oleh petugas. Carol pun berhasil keluar dari kereta, sementara yang lain harus terkena virus berbahaya itu. Saat ingin keluar dari stasiun, dia mencoba menenangkan diri untuk bisa terlihat tenang-tenang dan tanpa emosi. Di luar stasiun, Carol melihat banyak orang yang ditangkapi oleh polisi tanpa alasan. Mungkin karena orang-orang ini masih terlihat memiliki emosi dan ditangkap oleh polisi yang sudah terkena virus. Kemudian, Carol dihampiri oleh seorang polisi. Polisi ini mengatakan kalau Carol berkeringat. Polisi ini meminta Carol untuk lebih berhati-hati karena para alien tidak pernah berkeringat. Sepertinya polisi ini juga belum terjangkit virus. Carol pun sampai di rumahnya. Saat sedang menenangkan diri, Carol menyadari kalau manusia yang sudah terkena virus akan berubah menjadi alien. Dan proses mutasi tersebut terjadi pada saat mereka tertidur. Carol akhirnya memutuskan kembali ke rumah Dr. Hendrik. Di sana, Steven mengatakan kalau virus ini menyebar dengan sangat cepat dan bisa saja mereka sudah terjangkit virus ini.
hanya saja belum sempat bermutasi. Dan satu-satunya cara untuk menghindari mutasi adalah dengan jangan sampai tertidur alias tetap terus terjaga. Di rumahnya, Dr. Hendrik yang baru pulang mendapati kalau istrinya menunjukkan emosi, yang berarti istrinya belum berubah menjadi alien. Melihat dari gelagat Hendrik dan bawahannya, kita menyadari kalau mereka ternyata sudah terjangkit oleh virus. Mereka pun segera menyisir rumah tersebut untuk mencari manusia yang belum terinfeksi. Carol dan yang lain pun berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Di tengah kota terjadi banyak kekacauan. Mereka semua berusaha untuk berbaur dengan tidak memperlihatkan ekspresi dan menahan semua emosi mereka. Carol lalu melihat seorang pasiennya yang bernama Wendy yang sedang diseret oleh petugas. Carol menyadari ada yang aneh. Padahal Wendy kemungkinan besar sudah terjangkit virus dan pastinya Wendy juga sudah pernah tertidur. Namun Wendy tetap saja tidak berubah menjadi alien. Ini artinya Wendy kebal terhadap virus tersebut. Carol dan Ben memutuskan untuk pergi ke kantornya untuk melihat daftar riwayat kesehatan Wendy. Mereka menemukan Wendy pernah terkena penyakit cacar air dan juga penyakit lainnya. Carol teringat kalau Oliver juga pernah terkena cacar air. Dan kemungkinan Oliver masih seorang manusia normal. Jadi guys, ibaratnya virus ini mencari inang dengan tubuh yang sehat untuk ditinggalinya. Ya sekitar 90% sehat kira-kira. Dan belum pernah terkena penyakit dengan level tertentu. Ben kemudian dihubungi oleh Stephen. Stephen mengatakan kemungkinan besar kota akan segera dikarantina. Stephen mengatakan kalau mereka bisa membuat vaksin dari darah orang yang kebal terhadap virus. Carol lalu mendapatkan pesan dari putranya yang mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, namun dia dalam keadaan dikurung. Di sini Carol pun mengaku kepada Ben kalau dia sebenarnya sudah terjangkit virus. Oleh karena itu dia akan berusaha mati-matian agar tidak tertidur. Singkat cerita, Ben pun mencuri mobil polisi untuk mengantar Carol ke tempat Oliver. Namun mereka ketahuan dan diburu oleh para alien. Ben pun meminta Carol untuk turun di tengah perjalanan, sementara dirinya mengalihkan perhatian para alien. Carol pun menaiki sebuah kereta. Dia mencoba bersembunyi di toilet. Carol berusaha mati-matian menahan rasa kantuknya. Kemudian tiba-tiba datang seorang anak yang merupakan teman dari Oliver yang bernama Jean, berdiri di depan pintu toilet. Saat Carol keluar toilet, Jean mengatakan kalau Carol sebaiknya berhenti berpura-pura. Carol lalu mengatakan kalau dia sudah pasrah dan meminta agar dibiarkan melewati proses mutasi di dalam toilet. Beberapa saat berselang, Jean membuka pintu toilet. Dia melihat Carol sedang membuka selaput-selaput lender yang menempel di kulitnya. Carol bersama Jean pun bertemu dengan sang mantan suami. Di sini, Carol terlihat mendalami perannya dengan baik. Padahal sebenarnya dia hanya berpura-pura berubah menjadi alien. Mereka pun sampai di rumah Ibu Tucker. Saat sedang makan malam, Carol meminta izin ke toilet dengan maksud ingin mencari Oliver. Dia menemukan Oliver di sebuah kamar dalam keadaan sehat walafiat. Oliver awalnya takut kalau ibunya juga sudah berubah. Carol memperlihatkan kalau dia masih menjadi manusia seutuhnya. Oliver mengatakan sebenarnya dia sudah tertidur, namun masih tetap normal. Artinya, Oliver memang imun terhadap virus tersebut. Mereka pun diam-diam mencoba melarikan diri dari sana. Saat turun ke bawah, mereka ketahuan oleh Tucker, yang membuat mereka dikejar oleh Tucker dan bawahannya. Mereka pun masuk ke sebuah gudang, namun Tucker mengetahui di mana persembunyian mereka. Walaupun sempat terjadi baku hantam, Carol dan Oliver berhasil melarikan diri setelah menyingkirkan Tucker. Carol lalu pergi ke sebuah apotek untuk mencari obat agar dia tetap terjaga dan juga menyiapkan suntikan adrenalin agar dia tetap tersadar. Carol lalu memberitahu Oliver agar menyuntiknya jika nanti dia sempat tertidur. Carol memberitahukan Ben lokasi di mana dia dan Oliver berada, agar Ben bisa menjemput mereka. Saat mereka mencari makanan yang tersisa, Carol menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak orang yang sedang dalam proses mutasi. Carol pun segera menutup pintu dan meminta Oliver agar jangan pernah membuka pintu tersebut. Saat mereka sedang beristirahat, Carol pun sempat tertidur. Dia lalu mencari obat agar tetap terjaga. Karena sudah tidak sanggup, Carol pun akhirnya tertidur. Oliver yang terbangun mengetahui ibunya tidak ada di sana. Dia bergegas mencari sang ibu. Oliver mendapati ibunya sudah tertidur.
Walaupun sudah mencoba membangunkan ibunya, tapi usaha Oliver ini sia-sia. Dia kemudian teringat pesan Carol, kalau dia harus menyuntik Carol jika nanti dia tertidur. Oliver pun segera menyuntik ibunya tepat di jantungnya. Seketika Carol pun terbangun. Dia mencoba membersihkan dirinya dari lendir yang sudah timbul di kulitnya. Saat hendak meninggalkan tempat itu, ternyata Ben sudah ada di sana. Ben kemudian mengatakan kalau semuanya sudah baik-baik saja dan Carol tidak perlu takut lagi. Carol menyadari hal ini terdengar aneh. Dia sadar kalau Ben ternyata sudah berubah. Ben pun membuka pintu tempat orang-orang bermutasi sebelumnya. Ben juga mengatakan semuanya akan kembali normal dan mereka bisa hidup tenang setelah Carol membiarkan dirinya terkena virus. Carol mengatakan kalau dia hidup bersama alien yang lain, Oliver tidak akan bisa hidup dengan mereka karena Oliver kebal terhadap virus ini. Carol lalu menembaki mereka semua, namun menembaki Ben di bagian kaki. Lalu Carol bergegas pergi dari sana. Carol mencoba kabur menggunakan mobil curian Ben. Mereka pun diburu oleh para alien ini. Tiba-tiba ponsel Ben yang tertinggal di mobil berbunyi. Ternyata itu dari Steven. Steven mengatakan kalau dia sedang berada di sebuah helikopter untuk melakukan penjemputan terhadap Ben. Namun mobil mereka diserang dari segala arah. Maka terjadilah tabrakan. Carol pun pingsan seketika. Oliver yang menyadari ibunya pasti akan berubah segera membangunkan Carol. Untungnya Carol bisa segera terbangun dan mendapati kerumunan orang sedang mengepungnya. Carol segera menginjak gas untuk pergi dari sana. Sambil berbicara dengan Steven, mereka memberitahu di mana lokasi mereka saat ini. Namun tiba-tiba mobil mereka dilempar dengan bom molotov yang membuat mobil mereka terbakar. Steven pun meminta mereka agar pergi ke atap sebuah bangunan untuk penjemputan. Walaupun sempat terjadi kejar-kejaran, mereka pun sampai di atap gedung dan bertemu dengan Steven. Terlihat para tentara mencoba melindungi mereka. Akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat. Beberapa waktu berlalu, para ilmuwan berhasil menemukan penawar untuk virus ini. Vaksin pun mulai disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Para manusia alien satu persatu kembali menjadi manusia normal. Namun dengan efek samping mereka akan kehilangan hampir seluruh ingatan mereka. Di akhir film terlihat ternyata Carol sudah mengadopsi Jean. Dan saat ini kita melihat Carol juga hidup bersama Ben. Gimana guys, kalau virus ini juga menyerang kita saat ini? Apa yang akan kalian lakuin? Jangan lupa support kita terus ya. Sampai jumpa lagi dan ciao ciao.